Saudara, terlalu memilukan jika kita mengingat ada 131 orang yang meninggal pada tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Namun pasca tragedi Kanjuruhan, anggota Komite Olimpiade Internasional Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar. Nah, apa saja yang dibahas? Lengkapnya kita tanyakan langsung kepada Pak Erick Thohir yang saat ini sudah berada di studio Kompas TV. Halo Pak Erick, sehat? Sehat. Memilukan setuju. Ya kan? Nggak bisa dong kita katakan biasa saja. Tapi yang ini agak banyak pertanyaan, mengundang pertanyaan publik. Bagaimana rasanya nih Pak Erick ketemu Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar di saat kondisi sepak bola kita lagi amburadul, ditambah ada tragedi seperti ini. 131 nggak main-main loh Pak Erick. Ya, memang tugas yang berat. Karena itu pertama kali saya ketemu beliau, ya beliau tahulah perasaan saya. Karena beliau juga kan pecinta sepak bola. Ya pasti. Bahkan ketika saya masuk, saya belum berkata-kata, beliau yang menyampaikan bahwa terlepas daripada saya sudah bicara dengan Bapak Presiden, karena sebelumnya saya sudah bicara dengan Pak Gianni Infantino lewat telepon sebelum itu. Tetapi waktu bertemu, beliau tahulah perasaan saya. Karena itu beliau bilang, iya saya waktu kecil dibawa ke stadion sepak bola sama bapaknya. Dan tentu itu sebuah kebahagiaan yang tidak terlupakan. Dan dia bilang kalau sampai saat itu pun terjadi sesuatu yang seperti dialami, itu sesuatu yang beliau tidak terpikirkan juga. Dan beliau juga terus terang berkaca-kaca, ya. Karena ginilah, kalau di Eropa itu bola itu kan sudah benar-benar kehidupan. Iya. Ya, jadi Semi-religion. nah karena beliau membuka seperti itu, saya lebih mudah membuka pembicaraan gitu. Ya, jadi memang ya sama-sama lah. Maksudnya kita merasakan bagaimana kalau kita menjadi individu yang ada di lapangan saat itu gitu. Ya, ya, dan yang juga jadi pertanyaan, Pak Erick ini kan nggak asing lah dengan dunia sepak bola. Pernah jadi presiden Inter Milan, sekarang juga masih punya beberapa klub ya, di Oxford FC ya, dan juga DC United. Dan yang saya perhatikan kok tidak menyinggung PSSI sama sekali Pak Presiden dalam tim transformasi sepak bola Indonesia. Ya. Apa yang terjadi Pak? Kalau diskusi jelas ketika saya berdiskusi dengan FIFA, saya telepon Pak Menpora. Saya telepon Presiden Ketua PSSI, bahkan Pak Mahfud juga saya telepon. Karena yang terpenting begini, bahwa kejadian itu tentu pemerintah harus hadir. Ya, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Tetapi jangan sampai berbenturan dengan aturan FIFA. Statuta. Ya, statuta dan turunannya. Bukan berarti FIFA mendiamkan kejadian itu. Sebenarnya kalau dilihat dari suratnya, yang kemarin sempat ditayangkan oleh Bapak Presiden, bahwa di situ jelas bahwa FIFA memberikan alternatif selain mengsanksi. Jadi FIFA tidak mensanksi. Di mana ada 5 poin yang harus dikerjakan bersama-sama. Di mana FIFA bersama pemerintah, di situ jelas, itu kata-kata utamanya, lalu ada AFC dan PSSI, akan membentuk yang namanya transformasi sepak bola Indonesia. Di mana FIFA pun akan berkantor di Indonesia dalam masa transformasi itu. Dan di situ ada 5 poin yang disampaikan oleh FIFA. 1, akan mengaudit ulang dan pemerintah pasti menyetujui, di mana melihat lapangan sepak bola atau stadion sepak bola yang memang sudah layak dipakai, mana yang belum layak. Yang tentu yang belum layak ya tidak bisa dipakai ataupun harus direnovasi. Makanya Bapak Presiden di statement kemarin jelas bahwa Bapak Presiden akan memastikan stadion-stadion yang perlu direnovasi akan diperbaikin. Di mana salah satu konteksnya tidak boleh tercampur yang namanya kedatangan pemain dan kedatangan penonton. Nah itu memang harus dijaga. Karena kita tahu ya pemain harus dilindungi, penonton pun harus dilindungi. Nah ini yang salah satu. Lalu di situ juga ada poin bagaimana FIFA dan pemerintah Indonesia harus mentraining
semua perangkat hukum agar sesuai dengan tadi aturan yang sudah disepakati dunia dalam penjagaan atau pendampingan pertandingan sepak bola saat dan sesudah. Di situ juga ditulis bagaimana supporter harus menjadi bagian daripada transformasi ini. Karena kalau supporter kita tidak mau, ya tentu tidak saling menyalahkan, tidak ada kesepakatan yang menyeluruh bagaimana sepak bola Indonesia bisa lebih baik. Ya kita tidak boleh juga membiarkan adanya tawuran antara supporter yang menghebatkan anak muda Indonesia, masa depan Indonesia itu akhirnya hilang di lapangan. Dan ini sudah sering terjadi. Nah disitulah kenapa FIFA menaruh supporter harus menjadi bagian transformasi sepak bola Indonesia. Kalau Inggris bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Ya, Inggris juga dulu sangat. Ya, hooligan-hooligannya sangat. Dan pernah Inggris itu disanksi 5 tahun loh. Yang tragedi Hillsborough ya? Iya. Ya. Itu kalau terjadi di Indonesia sanksi 5 atau sampai 8 tahun saya rasa sepak bola Indonesia akan rubuh. Nah ini yang kita jaga. Kenapa semua stakeholder harus sama-sama mau bertransformasi. Itu baru poin nomor 3. Ya di situ ya bahwa supporter harus terlibat. Masuk menjadi database. Harus terlibat, harus ini. Klub-klub pemilik juga harus terlibat. Di poin 4 ini yang lebih menarik lagi. Mungkin untuk dunia televisi akan teriak-teriak. Bahwa pertandingan tidak lagi diperbolehkan di atas jam 5. Karena di situ FIFA melihat. Kenapa? Kendaraan umum. Kalau di malam hari tidak ada kendaraan umum, itu tidak menjadi bagian ya supporter mudah pulang. Dan terjadi kerumunan. Sehingga bisa terjadi perseteruan. Ya. Lalu juga kalau tadi tidak sinkron waktunya dengan tadi apakah TNI Polri, jadi jadwalnya ini tidak tahu, ya baru minggu depan dikasih tahu itu tidak mungkin, karena ini yang tadi di poin nomor 2 harus menjadi bagian dan tim transformasi yang akan dibentuk itu nanti akan dibicarakan antara Presiden FIFA dan Presiden Jokowi ketika Presiden FIFA akan hadir di Indonesia tanggal 18 Oktober. Selain Presiden FIFA akan hadir di G20. Tapi 18 Oktober ini yang terpenting. Akan terjadi kesepakatan antara FIFA dan pemerintah. Dan Presiden Gianni akan hadir di sini? Akan datang ke sini langsung. 18 Oktober. Ya. Indonesia, PSSI-nya kemana? Ya. Pertanyaan publik begitu. Itu gini. Meskipun pemerintah ambil ini perlu diapresiasi, pemerintah turun tangan. Tapi kita tidak bisa juga melupakan ada federasi sepak bola di Indonesia yang namanya PSSI. Keenakan dong mereka kalau pemerintah take over semua begitu. Karena itu kan sejarah kenapa Indonesia disanksi. Karena FIFA melihat dua pihak yang berseteru. Nah hari ini kenapa FIFA belum memberikan sanksi walaupun sudah disepakati. Tetapi kan FIFA membuat tim transformasi. Di situ akan terjadi koreksi besar-besaran dengan manajemen sepak bola Indonesia. Tapi ini juga ada beberapa sanggahan dan juga pertanyaan dari publik. 131 orang supporter dan juga ada polisi loh Pak di situ ya. 2 orang meninggal akibat tragedi sepak bola. Rasanya di luar nalar agak sulit menerima ketika kita tidak diberi sanksi oleh FIFA ketika ada satu tragedi yang menewaskan begitu banyak orang. Ya. Apa bargain atau syarat besar dari FIFA untuk Indonesia agar sepak bola ini kita terus berlanjut tanpa sanksi? Ya, saya tidak mau bicara hal itu ya, karena saya ditugaskan, ya, saya harus hadapi. Patut disyukuri, tapi juga kita jangan lengah, begitu Pak Erik. FIFA akan berkantor di Indonesia 18 Oktober, akan berkantor, jadi sama-sama akan diawasi oleh internasional. Dan FIFA mungkin juga ya bisa jadi mewakili PSSI ya Pak ya. Untuk tetap menjalankan tugasnya mengawal sepak bola Indonesia. Ini sedikit agak malu sebenarnya, tapi ya sudah, kita patut disyukuri juga. Saya rasa FIFA akan apa-apa, berkantor di kan sini. namanya kita sama-sama dan saya juga sejak awal juga tadi menyampaikan ke Pak Menpora, PSSI, Pak Mahfud
ketika ada penugasan ini ya Ya. saya sampaikan konteks-konteksnya. Ya. Artinya apa? Apa yang saya sampaikan belum tentu berhasil. Oke. Jadi saya perlu juga dukungan dari semua stakeholder yang sedang ditugaskan oleh presiden di sisi lain, Ya. kan saya di sisi lain Ya. untuk menjadi bagian sama-sama. Dan alhamdulillah ya Pak Menpora, Ketua PSSI, Pak Mahfud juga ya ingin ini ada solusi yang baik buat kita semua gitu.